Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian, namun pada pemilihan Presiden Amerika Serikat ini terdapat 7 negara bagian, maksud kami states yang dianggap sebagai negara bagian penentu atau swing states. Negara bagian ini memiliki pesan krusial karena hasil suara di sana sering menjadi penentu kemenangan calon presiden. Apa saja? Kita simak informasi berikut. Ya, ada 7 negara bagian yang tahun ini menjadi swing states di pemilihan Presiden Amerika Serikat. Negara bagian yang pertama yakni adalah Arizona. Pada tahun 2020, Presiden Joe Biden memenangkan negara bagian ini melawan Donald Trump dengan suara elektoral sebanyak 11 suara. Kemudian negara bagian berikutnya adalah Georgia, yang mana Joe Biden juga menjadi calon Presiden Demokrat pertama yang memenangkan suara elektoral Georgia. Berikutnya adalah Michigan. Negara bagian ini merupakan rumah bagi Ford, General Motors, dan Chrysler yang sekarang menjadi bagian dari Stellantis. Dan pada tahun 2020, Biden juga memenangkan negara bagian ini dengan 15 suara elektoral. Selanjutnya kita akan melihat states lainnya, negara bagian lainnya yang menjadi swing state di tahun ini. Ada Nevada, dan negara bagian ini pada Pilpres 2020 lalu, Biden juga unggul di sini dengan 15 suara elektoral. Berikutnya ada North Carolina, yang mana pada Pilpres 2020 lalu Donald Trump memenangkan North Carolina dengan 16 suara elektoral. Selanjutnya kita akan melihat negara bagian yang lain. Ya, di sini ada Pennsylvania dan juga Wisconsin. Pennsylvania ini merupakan negara bagian gas alam, penghasil gas alam terbesar kedua di Amerika Serikat. Negara bagian ini menjadi salah satu negara bagian penentu kemenangan Pilpres AS. Pada tahun 2020, Joe Biden memenangkan negara bagian ini dengan 19 suara elektoral. Negara bagian terakhir adalah Wisconsin. Dalam 2 pemilihan presiden terakhir, Biden juga menang di sana dengan 10 suara elektoral. Jadi untuk tahun ini juga ke-7 negara bagian atau swing state ini yang akan menjadi penentu kandidat mana yang akan memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kalau di Indonesia ada banyak partai politik besar, di Amerika Serikat hanya ada 2, yakni Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Meski begitu, Amerika Serikat juga masih punya banyak partai kecil lainnya. Partai-partai kecil itu dikelompokkan ke dalam satu istilah, yaitu partai ketiga atau third party. Kebanyakan warga Amerika Serikat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pendukung atau anggota Partai Republik atau Partai Demokrat. Meski ada juga warga Amerika Serikat yang menyebut dirinya seorang independen dan memilih kandidat politik favorit mereka terlepas partainya. Ada juga warga yang mendukung partai-partai kecil lainnya. Partai-partai kecil ini dikelompokkan sebagai third party atau partai ketiga. Terkadang kandidat dari partai ketiga menang di pemilihan tingkat lokal atau negara bagian, tapi jarang menang di tingkat nasional. Sejak tahun 1853, semua presiden Amerika Serikat berasal dari Partai Republik atau Partai Demokrat. Tapi bukan berarti partai ketiga ini tidak punya pengaruh apa-apa. Soalnya, kandidat partai ketiga yang dapat dukungan dari anggota Partai Demokrat atau Partai Republik bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Partai ketiga biasanya fokus kepada isu yang mereka percaya diabaikan atau ditangani secara salah oleh kedua partai besar Amerika Serikat. Ketika partai ketiga mulai mendapatkan dukungan popularitas, terkadang isu-isu yang mereka dorong diadopsi oleh salah satu partai besar Amerika Serikat.